Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masuk ke pemakalah kelompok 6. Hari ini ada Ahmad Azmi Berutu sudah bergabung. Ahmad Azmi Berutu sudah bergabung. Oke. Nurwafikah Azizah. Nurwafikah sudah bergabung. Tantri Devari sudah bergabung. Bu. Nurwafikah. Nurwafikah belum bergabung ya? Sudah, Bu. Oke ya. Baik, hari ini kita membahas mengenai e-commerce. Sudah dikirim juga sama Pak Irwan sebelumnya kan videonya. Jadi ini saya akan share materi kita hari ini. Jadi tolong didengar isi materi hari ini sebelum kita mulai diskusi. Nanti selesai videonya maka kita akan buka diskusi mengenai e-commerce. Kawan-kawan harap perhatikan materi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Azmi Berutu dan dua teman saya Nurwafikah Azizah Sitompul serta Tantri Devari akan mempresentasikan diskusi kami yang berjudul e-commerce. Baiklah, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Pertama, apa sih e-commerce itu? Kata e-commerce sudah familiar di telinga kita dan mungkin juga kita adalah penggunanya. Baik, e-commerce sendiri ialah semua kegiatan yang berhubungan dengan transaksi online yang berlangsung melalui internet atau jaringan elektronik lainnya. Ya, secara sederhana e-commerce ialah proses pembelian ataupun penjualan produk secara elektronik. Ya, setelah kita tahu pengertiannya, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang e-commerce itu sendiri. Untuk jenis-jenis e-commerce serta manfaatnya akan dibawakan oleh saudari Tantri Devari. Jenis e-commerce. Pertama, e-commerce consumer to consumer atau C2C. E-commerce ini ialah e-commerce yang memiliki model bisnis di mana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, melainkan juga memberikan fasilitas transaksi uang secara online. Dalam hal ini terdapat dua indikator utama bagi sebuah website marketplace, yaitu satu, seluruh transaksi online harus difasilitasi oleh website yang bersangkutan. Dua, bisa digunakan oleh penjual individual. Jenis e-commerce C2C ini juga dilakukan antara konsumen dengan penjual. Memang hilang ya Bu suaranya? Iya, Bu, ada suaranya, Bu.
Sekarang kita masuk ke manfaat e-commerce dalam suatu bisnis. Manfaat menggunakan e-commerce dalam suatu bisnis atau perusahaan adalah: 1. Dapat meningkatkan pasang pasar. Transaksi online yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual. Cukup diakses melalui gadget atau komputer, tidak terbatas jarak dan waktu. 2. Menurunkan biaya operasional. Transaksi e-commerce adalah transaksi yang sebagian besar operasionalnya diprogram di dalam komputer, sehingga biaya-biaya seperti showroom, beban gaji yang berlebihan, dan nilai-nilai tidak perlu ada. Dan hal ini tentu sangat mempengaruhi kinerja perusahaan, terutama di bagian operasionalnya, yang bisa jauh lebih hemat dan dananya bisa dialokasikan ke bagian perusahaan yang lain agar perusahaan bisa lebih maju atau berkembang. 3. Meningkatkan customer loyalty. Ini disebabkan karena sistem transaksi e-commerce menyediakan informasi secara lengkap, dan informasi tersebut dapat diakses setiap waktu. Selain itu, dalam hal pembelian juga dapat dilakukan setiap waktu. Bahkan konsumen dapat memilih sendiri produk yang dia inginkan. 4. Dan masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Saudari Tantri Devari. Selanjutnya ada ancaman, tujuan, serta perkembangan e-commerce di Indonesia yang akan dibawakan oleh Saudari Nurwafiko Azizah Sitompul. Selanjutnya, ada ancaman atau dampak negatif menggunakan e-commerce. Seperti biasa yang namanya alat dapat mempunyai dua sisi. Bukan hanya alat, namun hampir semua hal yang ada di dunia ini pasti memiliki sisi baik dan buruk. Begitu pun dengan e-commerce. Trades merupakan kemungkinan kejadian yang dapat membahayakan hasil-hasil yang berharga. Ada beberapa bentuk ancaman yang mungkin bisa terjadi. Yang pertama, ada sistem penelitian, yaitu orang-orang yang tidak berhak melakukan akses ke sistem komputer dan diperbolehkan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Kedua, ada authorization violation, yaitu pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang legal yang dimiliki seseorang yang berhak mengakses sebuah sistem. Ketiga, ada blending, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam sebuah sistem yang dianggap legal, tetapi belum tentu legal di masa yang akan datang, dan masih banyak lagi. Lalu, tujuan e-commerce itu apa sih? Tujuan suatu perusahaan menggunakan sistem e-commerce yaitu agar perusahaan dapat lebih efektif serta efisien dalam meningkatkan kinerja yang harapannya dapat berimbas pada laba atau keuntungan dari bisnis tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang negara kita, adapun bisnis e-commerce di Indonesia semakin meningkat tajam dengan adanya pandemi sejak awal 2020. Bisnis dagang berbasis online ini tumbuh sekitar 33% di tahun 2020 dengan nilai yang sangat fantastis. Dari yang di kisaran 253 triliun, menanjak pesat hingga di kisaran 337 triliun. Laporan khusus yang pernah dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain Company pada Oktober 2020, mereka menyatakan waktu yang disediakan orang untuk masuk ke platform e-commerce meningkat dari yang mulanya hanya 3,7 jam per hari, meningkat menjadi 4,7 jam per hari saat terjadi lockdown, dan menurun menjadi 4,2 jam per hari setelah lockdown berakhir. Dari pernyataan Google dan lainnya, Bank Indonesia berani memproyeksikan transaksi e-commerce akan mengalami kenaikan setiap tahunnya selama masa-masa pandemi belum berakhir. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurwafiko Azizah Sitompul atas pemaparan materinya. Dan dengan berakhirnya pemaparan terakhir ini, maka berakhir pula presentasi dari kami kelompok 6. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kritik dan saran yang sangat kami butuhkan untuk memperbaiki karya-karya kami ke depannya. Mewakili kelompok 6 yang bertugas, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sudah selesai ya. Jadi hari ini kita bahas mengenai e-commerce. Jadi sudah bisa kita buka sesi tanya jawab. Hari ini saya minta kepada Ahmad Azmi boleh dipandu diskusi hari ini. Silakan.
Dibuka pertanyaan sesi pertama untuk 3 penanya dan sesi kedua nanti kita lanjut kembali seperti biasa. Oke, silakan Azmi. Oke, baik. Saat ini kami buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama, kami menampung 3 pertanyaan. Silakan kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilakan raise hand. Oke, sudah ada 1 penanya. Langsung aja nih, Bu. Boleh mau langsung aja buka pertanyaannya, nanti muncul kawannya 2 lagi. Tuh udah ada siapa tuh? Muhammad Zaki. Oke, silakan kepada yang raise hand pertama, Muhammad Zaki. Ajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Bismillah dari kelompok 2 ingin bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana cara kerja e-commerce itu? Dan bagaimana perkembangan e-commerce di Indonesia? Apakah dapat bersaing dengan e-commerce di luar negeri? Jelaskan alasannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Muhammad Zaki atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kelompok 6 dan kawan-kawan yang lain bisa dicatat ya pertanyaannya atau bisa dicerna untuk pertanyaannya. Jadi mungkin nanti ada tambahan atau sanggahan dari yang lain bisa kita langsung diskusikan. Oke, lanjut Azmi. Oke, baik. Pada saudara Rinko Almanda, silakan pertanyaan. Apakah ada standar teknologi untuk e-commerce dan seberapa aman e-commerce itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, saudara Rinko. Baik, untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga untuk sesi pertama ini. Silakan jika ada yang masih ingin bertanya. Apakah masih ada? Silakan. Jangan malu-malu. Memang beda kalau yang saya lagi ini dikecilkan. Ya, ada lagi yang mau bertanya kira-kira? Sudah 2 aja. Sepertinya nggak ada untuk sesi pertama, kami tutup dulu. Kabarlah. Nanti lanjut ke sesi kedua aja gitu. Nanti kan sesi kedua bisa ditampung seberapa banyak lagi pertanyaannya. Kalau kalian masih belum ada pertanyaan. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Udah ya. Sesi pertama 2 pertanyaan aja dulu ya. Oke, silakan Azmi dan kawan-kawan yang lain untuk bisa jawab. Sudah bisa langsung dijawab. Oke, izinkan kami berdiskusi sejenak untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan teman-teman sekalian. Sebelum pemakalah menjawab pertanyaan dari kawan-kawan yang lain, mungkin kawan-kawan yang lain ada yang mau bisa memberikan pendapat atau dapat menjawab dari pertanyaan Muhammad Zaki dan Riko Almanda. Kalau ada, persilakan untuk bisa menjawab pertanyaannya.
Ada yang bisa menjawab dahulu sebelum kelompok menjawab? Sudah bisa dijawab, Azmi, Nurwafiqah, dan Tantri? Pertanyaan Zaki, bagaimana cara kerja e-commerce dan perkembangannya di Indonesia? Sudah bisa, Azmi? Baik, kami akan menjawab pertanyaan pertama dari Zaki, yaitu pertama, bagaimana cara kerja e-commerce? Mekanisme transaksi e-commerce atau transaksi elektronik dimulai dengan adanya penawaran suatu produk yang dijual oleh si penjual melalui suatu website, melalui server yang dituju. Lalu apabila konsumen ingin melakukan pembelian, maka konsumen tersebut akan mengisi list order atau keranjang belanja yang telah disediakan oleh pihak penjual, lalu membayar pesanan atau ya pesanannya gitu. Itu untuk cara kerja atau mekanisme transaksi e-commerce. Seperti juga yang sering kita lakukan sendiri, seperti sekarang, itulah mekanismenya, cara kerja e-commerce itu sendiri. Lalu untuk perkembangannya, perkembangan di Indonesia sendiri itu dimulai sejak tahun 1996 dengan berdirinya Perintis Belanja Online di via.com Indrabumi atau di Net Wahana, situs belanja yang merupakan mall online yang bisa diakses melalui Dinet. Dinet ini menampung 33 toko online atau merchant, yang mana contoh-contoh merchant yang ikut ke dalam Dinet ini, salah satunya yang sering kita lihat atau kita dengar yaitu blibli.com, tokopedia.com, dan gramedia.com yang e-commerce-nya telah berkembang pesat dalam meraih kepercayaan konsumennya sekarang. Itu jawaban untuk pertanyaan Zaki tadi. Apakah sudah cukup jelas atau ada yang ditanyakan kembali? Bagaimana Saudara Muhammad Zaki? Apakah Anda sudah mendengar jawabannya? Dari yang disebutkan oleh Saudara Azmi, kan kebanyakan tuh e-commerce yang disebutkan itu berupa barang ya. Apakah e-commerce itu hanya untuk barang saja atau gimana? Dan apakah e-commerce yang baru saja disebutkan bisa bersaing dengan e-commerce luar negeri yang terkenal seperti Amazon atau lain sebagainya? Itu gimana tuh? Mohon tanggapannya. Pertama tadi apa? Kalau boleh bilang. Tanggapan pertama tadi bisa dulu. Gimana Zaki tadi tanggapannya? Bisa diulangi? Dari contoh-contoh e-commerce yang disebutkan dari Binet ya. Binet kan tuh menampung 300 merchant ya.
333 tuh. Dari yang disebutkan tuh, apakah e-commerce itu hanya berbentuk dia menjual barang saja atau dapat menjual jasa atau lain sebagainya? Dan pertanyaan saya tadi, apakah e-commerce yang ada di Indonesia dapat bersaing dengan e-commerce yang sudah besar gitu, yang sudah mendunia atau yang terkenal gitu? Mohon dijelaskan alasannya. Oke, pertama, apakah e-commerce itu ada yang menjual selain barang? Itu kan maksud kamu, mungkin jasa. Mungkin lebih identiknya namanya e-commerce itu, kita biasa dengar e-commerce yaitu belanja online, tentu dia adalah barang gitu. Nah, namun kalau misalnya dia jasa, itu lebih ke situs lain, seperti contoh kayak situs-situs freelancer atau situs sejenisnya lah gitu. Yang biasanya kita bilang e-commerce atau yang biasa kita dengar, e-commerce itu ya situs belanja online yang menjual barang gitu, tidak menjual jasa. Dan lagi kalau bagaimana, apakah e-commerce Indonesia bisa bersaing dengan e-commerce di luar? Sebenarnya kalau dari segi aplikasinya, kalau kita lihat aplikasinya, itu e-commerce luar negeri dengan e-commerce kita di Indonesia itu nggak terlalu jauh perbedaannya. Dan untuk berpotensi sampai ke e-commerce luar, itu juga ya tetap ada potensi untuk bisa berkembang seperti e-commerce luar. Yang jadi masalah di sini, e-commerce di Indonesia, yang jadi masalah bukan e-commerce-nya, tapi penggunanya, user yang menggunakan e-commerce itu gitu. Kalau di luar negeri, e-commerce, dia e-commerce-nya itu bukan hanya seperti Shopee yang udah jelas aplikasinya gitu. Mereka kan juga bisa jualan online, bisa melalui website yang mereka bangun sendiri. Misalnya mereka punya produk namanya Tinggo punya website sendiri, ya kan? Nah, dari website Tinggo itu mereka bisa check out dari situ atau bayar pesanan dari situ. Nah, perbedaannya dengan kita pengguna user yang ada di Indonesia ini, kita ini user di Indonesia ini masih rentan yang sama yang namanya trust issue, krisis kepercayaan kalau dalam transaksi online. Buktinya kita bisa melihat pengguna pembayaran di Indonesia itu lebih banyak pembayaran yang menggunakan sistem COD karena trust issue mereka tadi itu. Nah, beda dengan di luar negeri ketika mereka melihat barangnya, user yang melihat barangnya dan mereka tertarik dengan barangnya, mereka tidak ragu lagi gitu, karena ya mereka lebih percaya gitu. Nah, mungkin untuk perkembangan ke depannya bagaimana Indonesia bisa menyaingi e-commerce luar negeri ya dengan cara sistem kepercayaan itu mungkin yang lebih dibangun, dan ya biar usernya juga lebih nyaman dan lebih merasa aman berbelanja di situs e-commerce tersebut. Begitu Zaki. Bagaimana Zaki? Ada lagi tanggapannya? Menurut saya kurang, Bu. Kurang. Ya, Azmi itu kan di awal dibilang e-commerce itu segala transaksi bisnis yang dilakukan secara online. Dari pertanyaan yang saya tanyakan, dia menjawab yang namanya e-commerce itu hanya menjual barang. Itu menurut saya satu poin yang keliru. Dan kedua, marketplace itu gimana? Marketplace itu di Indonesia
penggunanya katanya banyak yang apa tuh trust issue tadi ya, Trust issue. Atau minimnya kepercayaan kepada e-commerce tersebut. Itu apakah ada data yang menyimpulkan bahwa Indonesia yang ada transaksi itu lebih banyak yang melakukan pembayaran via COD, itu pun datanya belum jelas menurut saya. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Ya baik, gimana nih kelompok 6? Tanggapan dari Zaki? Atau ada kawan-kawan yang lain mau menyanggah? Atau menambahi? Karena saya rasa pembahasan mengenai e-commerce ini suatu pembahasan yang menarik ya. Karena kita sendiri juga salah satu user dari, kita juga sebenarnya secara nggak langsung juga menggunakan e-commerce. Jadi terkait pertanyaan Zaki tadi, saya rasa mungkin ada tanggapan dari kawan-kawan yang lain, atau tambahan atau sanggahan. Oke. Silakan Ini Azmi. menarik ya. Tadi Zaki bilang tentang pertama tadi e-commerce itu kan katanya hanya barang saja. Saya tidak bilang hanya barang saja tadi. Saya bilang identik di Indonesia itu e-commerce itu belanja produk yang isinya barang. Namun kalau untuk jasa dia dialihkan ke situs lain seperti kayak situs-situs freelancer. Kan kita kalau kamu tahu ada yang namanya situs-situs freelancer, di situ orang menjual-jual jasanya di situ. Gitu. Namun kalau dari istilahnya ya yang namanya perdagangan atau transaksi elektronik, mau itu produk barang ataupun jasa, yaitu e-commerce, benar. Nggak ada patokannya harus barang, nggak ada. Lalu yang kedua, kamu mau data kan? Data, kenapa saya bisa bilang user di Indonesia itu trust issue, lebih banyak COD. Ini menurut data yang dirilis oleh Databooks, website Databooks, kamu bisa cari sendiri, misal kamu tidak percaya. Databooks yang ditulis oleh Monavia Ayurizati pada 29 bulan 7 2021, pukul 5 dirilis. Menurut survei Jakpat, 52% konsumen Indonesia memilih metode bayar di tempat atau cash on delivery ketika berbelanja di suatu e-commerce dalam 1 tahun terakhir. Jadi dalam 1 tahun terakhir di 2021, berarti dari 2020 ke 2021, itu 52% menurut survei Jakpat konsumen lebih memilih pembayaran cash on delivery. Kalau kita menggunakan logika standar dalam memahaminya, kenapa kita harus membayar COD? Padahal COD ada biaya penanganan tambahan. Kenapa nggak dibayar lewat ATM aja? Padahal ya mayoritas kita kan banyak juga yang banyak juga yang punya ATM. Ya karena itu tadi kita sendiri masih terkena trust issue tadi gitu. Karena masyarakat kita memang rentan kena tipu pulanya kan. Dijanji-janjikan dikit sama afiliator percaya gitu kan. Ya, gitu. Sudah track record bangsa kita ini memang sering kena tipu memang dari dulu juga. Makanya wajar kalau misalnya trust issue kita itu besar. Nah, itu jadi. Oke, berarti itu terkait kelebihan dan kekurangan dari kita menggunakan transaksi e-commerce itu ya? Iya, Bu. Tapi ini lebih ke menjawab pertanyaan Zaki tadi. Oke. Bagaimana Zaki? Ada lagi tambahan atau sanggahan yang kurang pendapat? Ya, silakan Zaki. Menarik. Saya suka diskusi yang panjang. Oke, gimana Zaki? Mungkin cukup, Bu. Sudah. Sudah?
Kalau Mungkin masih cukup, Bu. kalau masih ada unek-unek atau tambahan atau kurang diterima atau tidak sepakat dengan jawaban dari kelompok 6 atau pendapat dari Azmi, boleh disampaikan, atau mungkin kawan-kawan yang lain mau menyanggah atau menambahi jawabannya terkait pertanyaan dari Zaki. Ada kira-kira lagi? Nggak apa-apa, di sini kita nggak harus sepakat dengan pendapat kawannya, kita juga boleh punya pendapat yang lain, jadi mungkin boleh saja disampaikan. Karena kan kita di sini diskusi, dan untuk setiap kelompok itu, pemakalah itu bukanlah suatu cakapnya bukan suatu alat pemuas yang bisa untuk memuaskan kita. Jadi mereka hanya menyampaikan pendapat mereka sesuai dengan materi mereka dan referensi mereka. Kemudian kawan-kawan yang lain bisa mendiskusikan kalau misalnya tidak sepakat atau ada kekurangan atau tidak setuju dengan pendapat si pemakalah, boleh. Ada kira-kira yang mau menambah? Oke, saya rasa sudah cukup ya. Oke, padahal saya berharap diskusinya berlanjut, tapi nggak apa-apa. Oke, untuk pertanyaan Riko Almanda, langsung. Pertanyaan selanjutnya, silakan Nurwafiko jawabannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Riko, yaitu apakah ada standar teknologi untuk e-commerce dan seberapa aman e-commerce itu? Nah, e-commerce memiliki standar teknologi yang umumnya digunakan untuk transaksi bisnis ke bisnis. Beberapa yang sering digunakan yaitu ada electronic data, interchange, open buy on the internet, open trading protocol, open profiling standard, secure socket layer, dan secure electronic transaction. Sistem keamanan pada sistem e-commerce dibuat menggunakan pemrograman berbasis web, sehingga keamanannya dapat mengamankan data transaksi pada sistem e-commerce. Apa sudah jelas, Riko Almanda? Sudah? Sudah, Bu. Kira apa yang kamu tangkap dari yang sudah dijawab oleh kelompok 6? Yang saya tangkap tadi, Bu, katanya kan e-commerce itu tadi itu digunakan untuk transaksi antara bisnis ke bisnis, ya kan, Bu? Baru dia dibuat melalui pemrograman dan contohnya melalui elektronik data, Bu, aplikasinya. Oke, ya, untuk sesi pertama saya rasa sudah dijawab. Bu, boleh diulangi jawaban dari Wapik, Bu? Boleh, silakan. Silakan, Zaki. Tolong Wapik, jawabnya nggak usah terburu-buru, Pik. Pelan-pelan aja. Nah, jawabannya yaitu e-commerce memiliki, tadi pertanyaannya Riko, apakah ada standar teknologi untuk e-commerce dan seberapa aman e-commerce? E-commerce itu memiliki standar teknologi yang umumnya digunakan untuk transaksi bisnis ke bisnis. Kemudian, ada sistem keamanannya. Pada sistem e-commerce dibuat menggunakan pemrograman berbasis web, sehingga sistem keamanannya dapat mengamankan data transaksi pada sistem e-commerce. Apa mau menambahi, Zaki, Zikrila? Saya izin menambahin sedikit. Silakan, Azmi. Silakan, Azmi. Waktu tadi yang menjelaskan lebih ke generalnya, sedangkan kalau keamanan, tingkat keamanan, nah itu bergantung dari situs e-commerce yang menyediakan. Jadi contoh kalau misalnya sistem di Shopee punya sistem di mana kalau barang belum diterima konsumen, uang yang kita setorkan itu belum dikirimkan ke penjual. Nah, itu adalah cara Shopee untuk menarik kepercayaan konsumen. Dan kebanyakan e-commerce yang terkenal seperti Lazada atau Tokopedia itu juga seperti itu.
Lain kalau kamu melakukan e-commerce, kamu transaksi elektronik, barang atau jasa di website yang tidak menggunakan sistem seperti Shopee gitu, atau misalnya ada nih di Instagram orang jual baju gitu ya. Kamu nggak tahu track record dia itu siapa, dia itu bagaimana si penjual ini gitu. Nah biasa yang kalau kayak Instagram, orang jual di Instagram itu nggak punya sistem seperti Shopee, karena Shopee ini kan berperan sebagai pihak ketiga yang menjamin keamanan kita gitu. Nah itu tadi, kalau misalnya di Instagram itu kan langsung kita antara penjual dengan pembeli, makanya di situ mungkin kurang aman. Nah itu aja sih Bu tambahan dari saya. Baik. Gimana Riko Amanda? Ya, siapa tadi itu? Zaki, Bu. Oke, mana Ceki? Kon-kon yang lain sudah jelas? Atau ada lagi yang mau kurang jelas atau yang mau menambahi? Atau mau menyanggah? Silakan. Mau saya tambahin dikit lagi, Bu. Boleh, silakan. Untuk transaksinya, semisal seperti kita memakai ShopeePay, semisal kita mau membayarkan suatu produk, itu menggunakan ShopeePay-nya kita memasukkan enkripsi kunci atau kunci seperti password. Jadi keamanannya udah terjamin lah tanpa ada pembobolan data lagi. Oke. Bagaimana Riko dan Zaki dan kawan-kawan yang lain? Sudah bisa diterima? Sepakat dengan jawaban kelompok 6? Oke, baik. Silakan Azmi, kita buka saja sesi kedua. Oke, baik. Untuk sesi kedua, presentasi kelompok 6 hari ini. Untuk sesi kedua, pertanyaannya kami buka. Silakan kepada 3 penanya pertama, kalau ada 3, atau kalau lebih juga nggak apa-apa. Silakan, selagi waktu kita masih cukup. Baik, sudah ada raise hand 1 orang, Taufik Fadila. Taufik Fadila, silakan ajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Fadila. Di sini saya bertanya, di e-commerce sendiri kan banyak kasus kebocoran data seperti Tokopedia pada tahun 2020 sebanyak 91 juta akun bocor, Bukalapak 15 juta akun. Berarti kan keamanan yang merupakan kunci kepercayaan seseorang di sini mulai runtuh atau pudar di kalangan masyarakat. Pertanyaan saya, bagaimana sebuah e-commerce itu menangani kasus tersebut? Apakah usaha-usaha yang dirugikan itu diberi kompensasi atau dibiarkan saja? Dan juga bagaimana algoritma apa yang cocok digunakan untuk kasus kebocoran data tersebut? Jelaskan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, sangat kompleks sekali ya. Selanjutnya, apakah ada yang masih Ada lagi kira-kira? Cukup 1, sesi 2? Oke, boleh langsung saja Azmi dijawab. Kalau yang lain, Tantri Devari mana nih? Tantri Devari masih bergabung? Masih, Bu. Ya, sudah bisa dijawab pertanyaan Taufik Fadila? Oke, sebentar ya Bu, kami diskusikan sedikit soalnya pertanyaannya cukup kompleks. Kawan-kawan yang lain mungkin ada yang mau nambahi atau mau menjawab sebelum dikembalikan kepada pemakalah. Ada lagi kira-kira?
kasih ya, Mary. Ada lagi pertanyaan yang kurang jelas mengenai e-commerce? Mungkin boleh saja langsung ditanyakan kepada kelompok 6 sebelum pertanyaan Taufik Fadilah dijawab. Mohon maaf tadi Taufik Fadila selain Tokopedia tadi apa? E-commerce satu lagi yang kamu sebutkan. Bukalapak. Bukalapak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Taufik Fadilah. Perusahaan e-commerce Tokopedia pernah mengalami kebocoran 91 juta data pengguna Mei tahun lalu. CEO Tokopedia William Tanuwijaya mengaku pihaknya telah menyiapkan sejumlah cara atasi kebocoran tersebut. Karena belum ada regulasi di Indonesia terkait perlindungan data pribadi, maka kami mengatasi kebocoran data mengikuti praktik terbaik atau best practice sesuai standar yang terjadi di global. Setelah saya ingin menambahi jawaban dari Tantri tadi. Pada dasarnya pembobolan akun itu lebih pembobolan akun yang menyebabkan data bocor itu lebih tepatnya dia waktu itu lebih ke kesalahan usernya gitu. Karena mungkin usernya punya akun yang kata sandinya kurang kuat, jadi bisa dibobol menggunakan brute force atau apapun itu yang bisa membobol akun. Nah, karena pada masa itu belum ada sistem keamanan end-to-end gitu. Atau yang biasa kalau kita lihat sekarang, kita ingin login di suatu aplikasi, sekarang familiarnya itu menggunakan kode OTP untuk perangkat baru gitu. Nah, kode OTP ini sangat penting karena dengan adanya kode OTP, maka hanya si yang punya nomor atau yang nomor yang didaftarkan di akun tersebut saja yang bisa mengakses akunnya. Karena kode OTP ini hanya diberikan ke nomor yang terdaftar di akun tersebut gitu. Maka saat ini untuk kebocoran data secara kesalahan user itu lebih minim. Tapi kalau dari pihak e-commerce-nya sendiri, kita tidak tahu mereka di belakang layar gimana gitu kan. Apakah data kita oleh mereka dijual kembali entah kemana, nah itu tidak tahu kalau itu. Soalnya data kita juga bisa ataupun menjadi track record gitu bagi dia. Semisal kita suka belanja kebutuhan-kebutuhan spare part musik gitu kan. Nah itu kan datanya masuk ke dia bahwa kita itu berarti punya hobi untuk membeli barang-barang yang berhubungan dengan musik. Nah di belakang layar kita nggak tahu mereka apakah menjual lagi data itu atau hanya mereka aja yang memanfaatkannya hingga nanti mereka menampilkan produk-produk mereka ke depannya yang sesuai dengan minat belanja kita, seperti itu. Baik, berarti e-commerce itu tidak ada memberi kompensasi kepada user-user yang kebocoran data itu ya? Kompensasinya? Iya. Seperti pergantian apanya gitu ya? Ya, penggantian kerugian lah gitu atas kebocoran data tersebut. Kalau menurut
data yang sudah kami temukan tidak ada pergantian kompensasi, karena itu tadi seperti yang saya katakan tadi, itu murni lebih ke kesalahan user. Oh, berarti ada sekitar 91 juta akun itu urusannya yang sama gitu ya? Ya kurang lebih mungkin nggak 91 juta ya, itu lebih ke kalau misalnya yang kebocoran data tadi kan kayak diretas gitu akunnya, dan nggak kayak data-data gitu, lebih ke data-data, nggak kayak langsung biaya kita apa gimana gitu di situ. Waktu itu kan belum ada kayak Shopee Pay atau apa gitu waktu 2015 itu. Ini lebih ke data yang akan dikelola lagi, data seperti mungkin data diri, data pribadi lah, seperti itu. Kalau begitu berarti bukan kesalahan user dong, kesalahan pihak Tokopedia-nya lah. Iya. Kalau diretas. Iya, aku ini dapat Justru data karena user kan cuma pengguna, jadi dia nggak tahu apa-apa. Dia hanya pengguna aja, bukan. Iya benar. Tapi kan namanya peretasan ada dua dia ininya. Bisa dari usernya, bisa dari situs e-commerce-nya itu tadi yang diretas langsung gitu, servernya atau websitenya gitu. Jadi menurut jawaban kalian, jawaban pemateri, kesimpulannya bahwa pihak Tokopedia atau pihak Blibli tersebut tidak bertanggung jawab atas kebocoran data tersebut atau gimana? Untuk kompensasi sepertinya orang itu nggak ada, karena yang terjadi itu kebocoran data. Nah, menurut wawancaranya, pihak Tokopedia itu ada melakukan hal-hal apa untuk mengatasi kasus kebocoran datanya. Ya, karena yang terjadi itu kasus kebocoran data pribadi. Jadi kalau untuk kompensasi duit, ya nggak tahu lah mau dikompensasi berapa. Nah, pihak Tokopedia memastikan transparansi dengan menyampaikan data apa aja yang bocor sama pengguna. Nah, terus orang itu mengupdate perkembangan penanganan kepada penggunanya, terus melakukan upaya perbaikan sistem secara internal. Udah, gitu aja. Jadi nggak ada kompensasi kalau yang kami dapat datanya. Karena data yang bocor itu data pribadi. Nah, itu kan menurut Tokopedia ya, atau e-commerce lain mungkin dalam bentuk bagaimana suatu kompensasi itu, atau bentuk uang misalnya atau yang lain-lain. Mohon penjelasannya. Di Indonesia regulasinya itu belum ditetapkan untuk kebocoran data yang hal-hal seperti itu. Nah, kita sering lihat memang di Indonesia ini rentan kebocoran data. Kita kan sering dapat beritanya seperti kemarin Facebook. Kemudian ya hal sejenisnya yang namanya kebocoran data tuh lumrah sekali di Indonesia. Bahkan izin Facebook bukan Indonesia. Bukan kebocoran data. Twitter bukan di Indonesia. Juga bukan Indonesia. Facebook bukan di Indonesia. Izin juga ya. Biasanya perusahaan-perusahaan besar gitu harus data pribadi harus disimpan baik-baik, karena data pribadi itu bisa itu tadi menyebabkan kebocoran. Dan ya maksudnya nggak satu Indonesia bocor semua ya, nggak gitu. Ada yang tapi bocor dengan gitu kalkulasi data yang sebesar itu udah merupakan bisa menghasilkan duit berapa, karena data pengguna itu bisa dijual. Dan di Korea Selatan tidak boleh lagi data-data pribadi disebarluaskan. Iya, itu kan sekarang peraturannya yang pas bocor. Kan manusia menyelesaikan masalah ketika masalahnya muncul dulu, baru selesai masalah. Sebelumnya kan masalahnya belum muncul. Menurut saya masalah-masalah seperti itu sudah lama. Apalagi namanya Anda tahu Amazon kan, situs jual beli terbesar di dunia. Menurut saya Tokopedia harusnya
sudah mendapat relasi lah dari sana. Izin menambahi dari jawaban Andra. Di dalam suatu bisnis kan ada yang namanya evaluasi. Di dalam evaluasi tersebut seharusnya pihak perusahaan ada yang namanya pencegahan. Pencegahan itu seperti ini tadi, pencegahan kebocoran data atau lain sebagainya lah, yang atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa merugikan suatu bisnis tersebut gitu. Nah, iya, kalau kamu bilang seharusnya ada pencegahan, ya itu seharusnya dari pihak aplikasinya lah ya. Kami nggak tahu dong dia mau melakukan pencegahan atau enggak. Ya intinya kan apa yang dia sudah lakukan, apa yang sudah dia ungkapkan ke publik, itulah. Bukan begitu Asmi, kan si topik tadi menanya algoritma pencegahan dia, mencegahnya dengan cara bagaimana. Kira-kira algoritma untuk kasus tersebut itu bagaimana? Tadi kan udah bolak-balik dijelaskan itu yang dibilang kompleks yang ini bukan pencegahan ya, lebih ke tindakan yang dijelaskan Wafid tadi setelahnya. Nanti kami kalau internal datanya. kami itu lebih tinggi, jawabannya nggak apa-apa kan? Ini kakak tes dulu sedikit dulu, nanti baru yang banyak, 22 orang. Oke, ada lagi? 22 sedikit dulu dites. Tes dulu sedikit ini. Kayaknya diskusi kita hari ini seru ya. Karena ada tanggapan, ketidaksepakatan dengan pendapat kelompok atau panel lain. Kira-kira ada lagi yang kurang sesuai atau yang tidak sepakat? Masih di situ, masih. Ada lagi yang mau ditambahi? Berapa tadi? Lupa tak berapa tadi? Ya. Oke ya. 12, 13. Bagaimana? Andra Maulana? Cukup Bu, cukup. Azmi, ada lagi yang mau ditambahi? Kira-kira? Enggak, mungkin tadi algoritma pencegahannya mereka masih kurang nangkep Bu. Tapi tadi udah yang saya jelaskan tadi Bu, yang termasuk OTP-nya itu kan termasuk algoritma. Algoritma kan nggak harus codingan C++, yang harus kamu buat return nolnya gitu kan, nggak harus gitu dong. Algoritma itu kan langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah itu penyelesaian masalahnya. Apalagi yang disebutkan Wafid tadi yang lebih lengkapnya lagi, yang setelah bocor kemudian pihaknya bekerja sama dengan user, apa aja data-data yang bocor, lalu update sistem internal keamanannya, begini-begininya gitu. Nah gitu, mungkin kita karena nggak di zaman waktu itu merasakan langsung, jadi agak susah ya ngebayanginnya. Cuma ya coba aja lah bayangin, intinya seperti itu. Gitu. Ada lagi kira-kira? Nurul Afika, ada lagi yang mau ditambahin? Nggak ada Bu yang mau ditambahin, tapi mau diulang aja lah balik jawabannya. Izin menyangga Bu. Ya boleh. Tahan ya Nurul Afika, silakan Jaki. Dari jawaban yang dijawab Azmi. Bisa diulangi? Silakan Zaki. Mungkin tadi yang ada disampaikan kalimat Azmi, dia membilang Indonesia pada tahun 2020 belum memiliki regulasi terhadap kebocoran data, gitu ya? 2015. Gimana Azmi? Betul apa gimana? Saya katakan 2015 bukan 2020. Pertanyaannya 2020. Nah, ini kan tadi pertanyaan topik Fadila, dia membilang kebocoran data dari pihak-pihak Tokopedia, Blibli itu pada tahun 2020. Sedangkan menurut Kominfo, boleh diakses webnya, di website Kominfo tersebut menyebutkan bahwa
Indonesia sudah memiliki aturan soal perlindungan data pribadi. Itu gimana tuh? Bagaimana regulasi yang ada maksudnya? Izin menjawab, Bu. Ya, oke, silahkan Salman. Jawaban saya atas pertanyaan Putri adalah sebagai berikut, Bu. Mengenai pembocoran data yang terjadi baik itu di tahun berapa dan tentang tahun berapa Indonesia sudah memiliki tentang sistem untuk keamanan itu, baik suatu saat kapanpun, namanya suatu sistem pasti bakal dapat dibocor, Bu. Tidak ada sistem yang aman, mau semua takhir apapun, karena bagaimana sistem itu dibuat, dari hal itulah sistem itu dapat dibocorkan. Jadi, menurut saya, penyampaian jawaban yang topik tersebut, yang tadi dijelaskan, dan kemudian kita perbaikan ke dalam, itu sudah benar, Bu. Dan yang manusia juga juga, Bu. Jadi yang ada tahun ini yaitu ya pengupdatean data ditingkatkan, tapi bukan dibocor. Iya, oke, boleh silakan ulangin Salman. Soalnya tadi suaranya kayak agak putus-putus terus kayaknya terburu-buru gitu ya. Bisa diulangi gitu menjelaskannya. Iya, pelan-pelan aja jelasannya. Supaya kawan-kawan yang lain juga paham. Jadi, Bu, jawaban saya atas pertanyaan dari saudara Zikri, Bu, yang mengenai pembocoran data di tahun. Halo, Bu. Iya, silakan. Saya jelas, silakan. Sudah. Silakan Salman. Iya, silakan. Menurut jawaban yang sudah diberikan waktu itu benar tentang bagaimana sistem atau keamanan yang ada di Tokopedia ataupun di Blibli itu bocor, itu sebenarnya dibilang hal wajar bukan wajar sih, Bu. Tapi yang namanya suatu sistem yang dibuat oleh manusia itu pasti dapat bocor, Bu. Karena suatu sistem itu dirancang untuk dijadikan keamanan. Contoh dari kita ambil pelajaran dari suatu bank. Bank pasti pernah dibobol. Contoh di bank di Amerika sana pada tahun 2012 di bank Amerika Serikat sana. Dan di situ pas kebocorannya itu, dari situ diambil pembelajaran apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki. Dan seperti itu juga lah keamanan suatu sistem seperti toko-toko online dan Tokopedia ataupun Blibli tadi. Dan masalah sistem tadi yang namanya semakin tinggi tahun atau semakin mutakhirnya suatu sistem keamanan, itu pasti akan terus diupdate supaya menjadi sistem yang mutakhir. Tapi belum tentu itu tidak dapat dibobol. Suatu sistem yang namanya atau algoritma pemrogramannya tentang suatu data yang bocor itu tidak mungkin atau tidak dapat dibocor, pasti dapat dibocorkan juga. Tapi dengan yang namanya peningkatan tahun, tapi semakin lama pasti semakin sulit, Bu. Yang namanya suatu Tokopedia atau Blibli tadi, ya pastilah dari pihak tersebut yang mengalami kebocoran data, seperti jawaban Azmi, bekerja sama dengan para user untuk mencari tahu kebocoran datanya ada di mana, supaya untuk pengupdatean sistemnya dan mengetahui kekurangannya apa itu bisa semakin jelas dan bisa semakin baik dalam menanggulangi masalah tersebut, Bu. Sekiranya seperti itu, Bu, jawaban saya. Iya, saya setuju juga, Bu, dengan jawaban Salman. Soalnya ya mau gimana pun, mau Indonesia buat RUU sebanyak apapun, namanya Indonesia, Bu, minim implementasi. Ya lebih bagusnya langsung kita lihat aja tindakan dari pihak e-commerce itu sendiri gitu. Dan itu udah dijelaskan sejak tadi. Tapi pertanyaannya jadi berbunga-bunga, Oke, baik. Jadi sesi 1 pertama dan sesi kedua kita sudah. Sebenarnya intinya begini, sistem itu kalau udah yang namanya diciptakan oleh manusia juga seperti itu aja sih, Bu. Yang namanya dibuat pasti. Ya, baik. Ada lagi kira-kira yang mau menambahi?
atau menyanggah? Ada lagi? Saya sependapat dengan Salman, Bu, tapi pertanyaan saya tentang regulasi atau umpan balik atau pertanggungjawaban suatu perusahaan itu, bukan? Pada tahun 2016 tuh udah ada tuh peraturan tentang melindungi kebocoran data pribadi. Sedangkan kejadian apa isi data peraturannya? Apa isi peraturannya? Bentar ya, isi peraturannya apa isi peraturannya? Kalau kayak gitu berarti Tokopedia kena inilah Undang-Undang IT. Sanksinya itu pada pasal 51 ayat 1, sanksinya yang diterima oleh Tokopedia hukuman penjara bagi pelaku yaitu 8 tahun dan denda paling banyak 800 juta. Seperti yang kata Wafik ini sebenarnya pertanggungjawaban yang sebenarnya. Jadi pihak e-commerce itu juga harus bertanggung jawab kepada para usernya. Jadi jika user mengalami kebocoran sesuai dengan 2016 Kominfo mengeluarkan hak perlindungan kebocoran data. Jadi user itu bisa mengajukan pengajuan kepada polisi atau kepada pihak terkait. Jadi dan setelah itu e-commerce akan dikenakan sanksi yang seperti yang dibilang Taufik tadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Terima kasih. Iya, tapi pasti nggak sesuai peraturan kalau sudah yang besar seperti itu. Apalagi tadi ada dibilang hukuman penjara 8 tahun, kan nggak mungkin satu pihak penyelenggara Tokopedia di 8 tahun penjara. Jadi maksud saya itu kita lebih pertanyaannya itu lebih ke langsung langkah apa yang bisa kita lihat gitu. Apa yang bisa kita lihat dari aplikasinya terus berhubungannya ke kita. Karena kan kita sebagai usernya Tokopedia atau Shopee tadi sebagai pihak ketiga penyambung kita dengan si penjual. Jadi kan sebenarnya tidak perlu sampai ke RUU atau apa gitu. Karena namanya RUU ke undang-undang atau peraturan regulasi karena ya itu tadi peraturan regulasi pemerintah itu bisa diakalin. Nah itu iya. Ini berarti dia ngefit dengan pemerintah ini. Nggak ada habisnya Ji kalau bahas pemerintah. Kita bahas langsung. Ya, jadi tadi awalnya pertanyaan Taufik Fadilah ya, terkait bagaimana suatu e-commerce jika terjadi kebobolan data, berarti itu terjadi suatu kesalahan terhadap e-commerce itu, contohnya kayak Tokopedia dan apa tadi Bukalapak ya, itu kan tadi awal pertanyaannya kan? Iya Bu. Nah, jadi saya rasa tadi sudah dijawab oleh Azmi, Nurafika, Salman, dikasih masukan juga sama Andra tadi ya, Riko, dan Muhammad Zaki juga. Jadi tadi makin panjang diskusinya, jadi saya rasa makin kemana-mana gitu ya pembahasannya ya. Karena pertanyaan dari Taufik itu bagaimana jika e-commerce itu terjadi suatu kesalahan, ya. Jadi sudah bisa kita sudah selesai nih kira-kira sebelum pembahasannya kemana-mana ke pemerintahan tadi ke mana gitu. Ya Bu, Udah bisa. Ada lagi kira-kira? Sudah Bu. Udah ya. Baik ya. Di sini saya mencoba untuk bukan meluruskan juga, tapi mungkin nanti kon-kon yang lain, karena saya rasa ini pembahasan e-commerce juga cukup menarik, diskusi hari ini juga cukup sangat menarik, karena kon-kon yang lain juga udah mulai ini ya, aktif gitu. Kita bahas tentang e-commerce, sudah dijelaskan, sudah mendengarkan videonya juga, sudah masuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab. Nah, jadi e-commerce itu sebenarnya dia suatu istilah penyedia jasa e-commerce, namanya juga e-commerce, elektronik e-commerce. Jadi dia melibatkan satu perusahaan atau perorangan untuk melakukan transaksi dengan konsumen. Konsumen itu itulah pembeli, penerima jasanya, kayak gitu. Nah,
E-commerce itulah sebagai penyambung tangannya, kayak gitu. Jadi e-commerce itu dia hanya suatu istilah atau penyedia jasa. Siapa e-commerce itu? Shopee, Tokopedia, apa tadi? Blibli, terus Bukalapak. Nah, itulah yang termasuk e-commerce dan kita lah sebagai usernya itu konsumennya. Jadi ketika kita menggunakan Shopee, ketika kita menggunakan Tokopedia, berarti kita sudah bertransaksi melalui e-commerce, melalui elektronik. Namanya e-commerce, electronic commerce, suatu aplikasi atau bisnis yang menghubungkan suatu perusahaan atau perorangan dengan pihak kedua atau dengan konsumennya. Kita sebagai user itu konsumen. Saya yakin dan percaya kita semua pasti punya aplikasi Shopee, Instagram. Instagram juga sekarang sudah masuk ke dalam e-commerce. Kenapa? Karena mereka memberikan jasa atau ada seperti misal saya gitu kan punya akun Instagram, saya punya toko. Nah, saya jual barang-barang saya itu melalui Instagram, aplikasi Instagram kayak gitu. Melalui ada live di Instagram kayak gitu kan. Kemudian pasti kita punya Lazada kayak gitu-gitu kan. Nah, itulah berarti kita sudah terlibat dalam transaksi e-commerce. Nah, kemudian bagaimana cara kerja e-commerce itu tadi terkait pertanyaan Riko dan bagaimana perkembangannya di Indonesia gitu kan. Dan bagaimana persaingannya dengan e-commerce luar negeri kayak gitu. Jadi kalau e-commerce ya sama di luar negeri juga ada Shopee seperti di Malaysia, seperti kayak teman saya gitu kan contohnya juga pengguna Shopee dan dia juga punya toko di Shopee dan menjual barangnya sampai ke Indonesia. Bahkan saya juga pernah membeli bajunya di toko dia gitu melalui Shopee kayak gitu kan. Namanya Shopee, kalau dia kayak Shopee, Lazada, Tokopedia itu kan wadah. Sama dia kayak misalnya hanya bedanya kita bertransaksi melalui elektronik, melalui teknologi gitu kan. Namanya kita kayak pembahasan kita yang sebelumnya gitu, makin berkembang zaman kan makin berkembang juga teknologi kita sesuai dengan kebutuhan manusianya, kebutuhan konsumennya kayak gitu. Nah, jadi bagaimana cara kerjanya itu ya tergantung si penyedia jasanya gitu. Seperti Shopee, bagaimana cara kerja Shopee dalam e-commerce? Lazada, bagaimana cara kerjanya? Kayak Shopee misalnya kita mau nyari misalnya saya mau nyari baju misalnya baju gamis, ya udah saya ketik keyword di searchingnya gamis, mau gamis yang gimana gitu kan, misalnya gamis lebaran kayak gitu, ya udah nanti kan muncul tuh beberapa, terus yang mana mau saya pilih saya masukkan keranjang. Ketika saya sudah masukkan keranjang dan saya mau check out, kita masukkan alamat kita, data pribadi kita, kayak misalnya nomor handphone, nama lengkap, alamat, kayak gitu kan. Kemudian ketika kita sudah check out, kemudian pihak Shopee-nya memproses dan ke penjualnya juga sudah masuk notisnya bahwa kita ada pembeli gitu kan. Ya udah mereka kemas barangnya, kemudian dikirim. Nah, seperti itulah cara kerja e-commerce itu seperti Shopee, Lazada juga saya rasa juga kayak gitu karena kebetulan saya hanya pengguna Shopee. Nah, jadi kan dari situ kita juga bisa melihat bahwa di setiap aplikasi juga kita punya pertimbangannya masing-masing. Ini terkait dengan keamanan tadi, keamanan atau bagaimana seberapa aman, pertanyaan Riko tadi, seberapa aman e-commerce itu gitu kan. Seperti yang udah dijawab juga kawan-kawan tadi, kalau kita tanya seberapa aman, memang nggak ada yang benar-benar aman. Namanya kita memakai sistem. Namanya sistem itu kan pasti ada kekeliruan dan kesalahan kayak gitu. Namanya suatu teknologi itu pasti kita punya kelemahan dan punya kelebihannya. Kelebihannya kan kita juga pernah bahas tuh pertemuan sebelumnya. Kelebihan dari sistem informasi atau kecanggihan teknologi itu yang mempermudah kita sebagai user atau konsumen dalam melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu dalam bertransaksi kayak gitu kan. Kelemahannya apa? Ya itu kelemahannya seperti kebocoran data atau misalnya dalam hal e-commerce ini kelemahannya itu yaitu tadi kita bisa aja kan ketipu terkait dengan trust issue yang dibahas oleh Azmi tadi. Ya memang benar, bahkan saya sendiri juga pernah melakukan transaksi melalui Instagram, saya udah bayar, saya udah transfer, tapi barangnya nyampe juga enggak. Nah, di situ kelemahannya memang bahwa kita nggak ada yang benar-benar yang namanya benar-benar aman tuh nggak ada, baik itu dari kebocoran data atau dari barang yang kita pesan kayak gitu.
itu ya kembali lagi ke kitanya sebagai user kayak gitu. Dan terkait kebocoran data tadi bagaimana? Kalau pertanyaan Taufik tadi bagaimana ketika suatu e-commerce itu terjadi kebocoran data? Yang saya simpulkan dan saya tangkap berarti e-commerce itu terjadi suatu kesalahan kayak gitu kan. Nah, ketika e-commerce atau penyedia jasa itu terjadi kebocoran data, itu adalah bentuk tanggung jawab dari penyedia jasa tersebut. Contoh tadi yang diberikan contoh Tokopedia, Bukalapak pernah terjadi kebocoran data. Saya memang nggak tahu persis itu kejadiannya, tahunnya apa, itu nanti mungkin kalian bisa baca. Taufik Fadila juga tadi sudah menjelaskan, tapi mungkin saya kurang itu tadi ya. Nah, terkait apapun itu, tapi intinya apabila suatu e-commerce itu terjadi kebocoran data atau kesalahan, itu adalah bentuk tanggung jawab dari e-commerce tersebut. Nah, terkait bentuk tanggung jawabnya bagaimana? Ya kembali lagi ke penyedia jasanya, kayak gitu. Terkait regulasi, kawan-kawan bisa baca Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu ada di pasal 7. Di situ kita sebagai konsumen, nah Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu pun tahun 1999 sudah ada. Karena itu memang Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 kalau nggak salah saya tahun 1999. Di situ dijelaskan hak dan tanggung jawab pelaku usaha, hak dan tanggung jawab konsumen. Kita sebagai konsumen juga dilindungi haknya dan kita juga punya tanggung jawab. Di situ juga dijelaskan terkait hak pelaku usaha, kewajiban pelaku usaha. Jadi terkait dengan kebocoran data atau kesalahan atau kerugian yang kita timbulkan, kita juga dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan kawan-kawan bisa baca pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut. Di situ dijelaskan bahwa kewajiban pelaku usaha itu ada di poin E, F, dan G. Nah, jadi terkait regulasinya, bentuk tanggung jawabnya, kita bisa tuntut sebagai user. Kalau dibilang, oh ternyata, kalau misalnya terjadi kebocoran data itu salah usernya lah, nggak ini, nggak itu. Atau, itu kesalahan penjual, atau itu kesalahan dari pihak e-commerce-nya, kayak gitu. Kalau dibilang itu kesalahan siapa, kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa sebenarnya. Karena kita sebagai user, ketika kita mendaftar suatu aplikasi, akun gitu kan, kayak misalnya Shopee deh ya. Shopee, ketika kita mendaftar, sebelum dikonfirmasi atau sebelum kita klik OK kan ada tuh centang biru yang isinya kita tuh syarat dan ketentuannya kita sudah setuju atau tidak. Ketika kita sudah setuju, Kita dong. Apa? Mati ya, weh. Ibu itu terdisconnect. Putus dengan paksa. Man, kata-kata gue filmmaker kali ya, Man ya. Tidak ada sistem yang tidak bisa diretas. Gila ya. Oke, terhenti tadi ya, sebentar ya. Oke, bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Bu. Baik, tadi sampai contoh terakhir dari keamanan gitu kan, terkait kita memilih suatu aplikasi atau suatu e-commerce atau suatu transaksi elektronik kayak gitu. Contoh seperti saya kemarin itu kan saya tuh memang benar-benar pengguna Shopee, nggak ada pengguna lain-lain. Dan Tokopedia itu saya nggak pernah pakai. Saya cuma pakai Shopee, jadi transaksi saya itu cuma melalui Shopee, dan saya juga pengguna Shopee Pay Later. Jadi Shopee itu kan menawarkan beberapa produk seperti Shopee Pay Later, mempermudah kayak gitu kan, beli sekarang bayarnya nanti, atau Shopee pinjam kayak gitu. Nah, jadi kebetulan saya memang pengguna Shopee Pay Later-nya. Jadi kemarin ketika saya menggunakan Shopee Pay Later,
kita itu kan dikasih beberapa ketentuan. Ketika kita telat bayar Shopee Letter dari yang sudah ditentukan oleh pihak Shopee, maka akun kita itu akan ditangguhkan atau dibatasi. Nah, kebetulan kemarin saya telat bayar Shopee Letter saya. Tapi ketika saya sudah bayarkan, tapi udah telat nih ceritanya. Sudah saya bayar Shopee Letter saya, kemudian saya mau check out lagi, mau transaksi lagi. Nah, ternyata akun saya sudah dibatasi. Saya tunggu sampai 2 hari, enggak juga. Akunnya juga nggak balik, saya juga akunnya ada, cuman kan saya nggak bisa transaksi. Kalau akun Shopee itu dibatasi, berarti kita nggak bisa transaksi, kita nggak bisa check out. Jadi saya nggak bisa check out selama 2 hari kemarin itu. Kemudian saya cari kontak personnya dari pihak Shopee, saya hubungi, ternyata mereka lampirkan email, kemudian saya email, dan email saya langsung dibalas. Ketika saya balas, mereka pertanyakan keluhan saya apa, kendala saya apa, mereka tanyakan, saya bilang terkait Shopee Pay Letter, kemudian mereka bilang saya suruh tunggu 1x24 jam karena akun saya sedang dipelajari, mereka mau ngecek, kemudian besoknya dibalas lagi, mereka minta bukti bahwa Shopee Pay Letter saya udah dibayar atau belum. Jadi saya screenshot, saya kirim, kemudian mereka bilang mereka akan teruskan keluhan saya kepada pihak Shopee Pay Letter. Ternyata customer service-nya itu beda. Kalau dia terkait Shopee Pay Letter berarti ada pihak lainnya gitu. Jadi waktu balasan itu mereka bilang masalah saya diteruskan ke pihak Shopee Pay Letter, saya disuruh nunggu 3x24 jam. Nah, besoknya saya dapat email lagi bahwa akun saya sudah dikembalikan, sudah tidak dibatasi lagi karena sudah dipelajari mereka, nggak ada kendala apapun lagi. Ketika saya cek lagi Shopee saya, udah bisa. Saya tes check out, udah bisa check out. Nah, jadi seperti itulah apa ya, untuk mengembalikan kepercayaan atau terkait keamanan tadi. Nah, ternyata dari hal seperti itu aja saya percaya dengan pihak Shopee bahwa oh kalau misalnya aku punya terjadi kesalahan nih dengan Shopee, aku bisa email dan mereka langsung balas dan mereka respon dan akun aku bisa kembali lagi kayak gitu. Dan beberapa sebulan yang lalu ya kalau nggak salah saya tuh Shopee sempat error gitu kan. Nah, mereka melalui media sosial kan langsung langsung memberikan informasi atau kayak speak up gitu bahwa memang terjadi suatu kesalahan dan mereka nyuruh kita untuk jangan khawatir kayak gitu supaya tetap menjaga keamanan akun kita tadi. Ya udah besoknya kan sudah bisa digunakan lagi aplikasinya kayak gitu. Jadi terkait keamanan, terkait bentuk pertanggungjawaban itu kembali lagi memang ke pihak e-commerce-nya dan bentuk regulasi atau perlindungan kepada kita ketika terjadi suatu kesalahan atau kebocoran data atau kerugian di pihak kita konsumen, kita bisa tuntut. Kenapa? Karena memang kita sebagai konsumen itu sudah dilindungi di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Gitu. Jadi kawan-kawan bisa baca nanti Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terlepas dari pun terkait e-commerce, misalnya kita nih, kebetulan karena saya memang di bidang waktu S1 saya tuh di hukum bisnis, saya juga bahas tentang perlindungan konsumen dan saya juga belajar e-commerce. Jadi walaupun tidak secara transaksi e-commerce tapi transaksi face to face, misalnya kita kayak ke toko gitu kan, kita beli baju nih, misalnya beli baju atau beli makanan kayak gitu, beli makanan yang sudah kadaluarsa misalnya, gitu kan di satu toko. Kita taunya udah kadaluarsa itu ketika kita sudah pulang atau sudah kita bawa pulang makanannya. Ya udah, sudah tahu kita kadaluarsa, kita bisa nuntut nih ke tokonya. Nah, bentuk pertanggungjawab tuntutan kita kepada mereka apa? Kan kita nggak mungkin gara-gara makanan kadaluarsa terus langsung ke pengadilan, langsung lapor bahwa kita dikasih makan. Enggak, kita datengin dulu kan ke tokonya, terus kita minta pertanggungjawaban mereka. Bentuk pertanggungjawabannya apa? Misalnya makanan kita dikembalikan atau mereka kasih bonus kayak gitu, atau mereka bakal bilang nggak akan diulangi lagi karena mungkin mereka tidak tahu. Jadi ada klarifikasi dari mereka gitu. Ada bentuk sikap dari mereka kayak gitu, pernyataan sikap dari pihak penyedia jasanya kayak gitu. Nah, terkait juga e-commerce, apakah hanya memberikan atau menjual produk barang saja? Tidak. Tadi pertanyaannya Zaki ya, atau pertanyaan siapa tadi? Apakah hanya barang yang dijual dalam e-commerce kayak gitu? Enggak. Jasa juga, contohnya Traveloka, Agoda, jasa apa? Jasa penerbangan, penginapan hotel. Nah, itu kan aplikasinya ada di Traveloka dan Agoda. Dan
Shopee juga ada kan kayak tiket pesawat kayak gitu mereka jual gitu. Nah, jadi yang memang harus adik-adik garis bawahi atau pahami dulu dari e-commerce ini bahwa e-commerce itu hanya suatu istilah atau penyedia jasa di mana melibatkan atau transaksi antara satu perusahaan atau perorangan dengan konsumen kayak gitu secara transaksi elektronik. Namanya juga elektronik berarti kan secara teknologi digital, aplikasi kayak gitu untuk mengembangkan bisnisnya kayak gitu. Karena kenapa ada e-commerce ya itu tadi karena dengan berkembangnya zaman berkembang juga kebutuhan manusia kayak gitu dan berkembang juga digital atau teknologi yang ada gitu. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya hari ini dan semoga saya berharap bisa menjawab pertanyaan yang tadi juga mewakili. Terima kasih kepada penanya dan juga pada kelompok 6 yang sudah menjawab atau mempresentasikan materi kita hari ini dan kawan-kawan yang lain yang sudah memberikan tanggapan atau tambahan atau sanggahan pendapatnya masing-masing. Sebelum saya tutup, kira-kira ada lagi yang mau ditambah atau mau dipertanyakan? Kira-kira sudah paham terkait e-commerce? Jadi itu tadi ya terkait regulasinya atau apa, kawan-kawan bisa baca Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya sambil menyadarkan bahwa kita sebagai konsumen juga dilindungi oleh negara. Jadi ketika terjadi sesuatu atau kerugian kepada kita bisa tuntut. Terkait e-commerce, jadi pelaku usaha itu nggak boleh dia mencurang, nggak boleh jual produk misalnya kayak baju gitu kan, kita mau beli baju atau sepatu, digambar kan bagus, ternyata di aslinya kita datang ada yang sobek atau apa, nah itu kita bisa klaim dulu ke pihak Shopee-nya atau pihak penjualnya, karena kan biasanya ada tuh toko-toko yang mereka menerima keluhan atau klaim dari konsumen, tapi harus menyertakan bukti unboxing. Ya udah, jadi kita sebagai user itu memang harus pintar-pintar dan harus harus jadi smart buying kayak gitu. Jadi kita harus menjadi pembeli yang smart, yang memang harus tanggap gitu. Untuk mengurangi untuk memberikan kepercayaan kita juga terhadap suatu e-commerce itu, penyedia jasa itu. Kita udah wanti-wanti nih, takut barangnya nggak sesuai gitu kan dengan yang difoto atau dilampirkan. Yaudah kita unboxing barangnya itu kita videoin dari awal. Jadi ketika terdapat kesalahan atau nggak sesuai dengan yang digambar atau yang dijual, ya kita bisa klaim ke pihak penjualnya melalui Shopee-nya gitu kan, cara ngeklaimnya gimana kan. Jadi mungkin itu materi kita pada hari ini. Apabila terjadi kekurangan atau kesalahan dari saya mohon maaf, karena kita sini juga sama-sama belajar. Dari kawan-kawan yang lain bisa nanti baca referensi yang lain atau mencari berita-berita lain terkait e-commerce atau pengalaman-pengalamannya kayak gitu kan. Ada lagi kira-kira sebelum ditutup? Sudah cukup pertemuan kita hari ini? Cukup ya? Oke. Boleh diaktifkan dulu semua kameranya? Biar saya screenshot. Aktifin ya kameranya ya. Sudah bisa saya screenshot? Udah? Seru. Area. Area. 1. Screenshot ya. 1. Oke. Area agak macet. Sudah
udah aktif semua nih. Kok pada nggak aktif ya, Ntar ya? Ntar ya, lagi loading gambarnya. Kok gini ya? Ini kira-kira sudah aktif semua nih kameranya nih. Adinda belum, Bu. Ya, coba aktifin dulu semuanya kameranya. Oke. Kok macet ya? Bentar ya. Bentar. Oke. Aduh, lama kali. Suara saya dengar? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Kenapa nggak aktif ya semua kameranya ya? Udah aktif semua nih, Bu, saya lihat. Iya, tapi saya kenapa nggak ya? Aduh, bentar ya. Asmi SS. Minta tolong Azmi aja, Bu. Iya, coba. Bentar ya. Oke, udah ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya. Tahan ya. Itu lagi ya. 1. 1, 2, 3. Bentar ya, tahan ya. Oke. Oke ya. Ini saya lihat ada 36. Berarti kita hari ini hadir semua. Siapa yang nggak hadir? 1. Siapa kira-kira nggak hadir hari ini?
Saya absen aja ya. Dinda. Ada Dinda? Saya, Bu. Oke, Nurwafika. Hadir, Bu. Lola Putri. Hadir, Bu. Arya. Hadir, Bu. Tantri. Hadir, Bu. Arfah. Hadir, Bu. Ismi. Laila Barida. Hadir, Bu. Siti Henti. Hadir, Bu. Muhammad Endar. Hadir, Bu. Monika Wildani. Hadir, Bu. Taufik Fadila. Muhammad Zaki. Hadir, Bu. Salman Hadir. Nabila. Hadir, Bu. Ratna. Saya, Bu. Dian Putri. Saya, Bu. Muhammad Fahrul. Hadir, Bu. Muhammad Rizky Wibowo. Ahmad Azmi. Hadir, Bu. Wahyu Putra Arindi. Hadir, Bu. Saya, Bu. Dimas Fatur. Sakina. Hadir, Bu. Sakina. Arfi Muhammad Rizky. Hadir, Bu. Abdul Hakim Andra Maulana. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Rizky Hairuna Sapii. Hadir, Bu. PI izin, Bu. Lagi di perjalanan katanya. Nggak ada jaringan. Siapa? PI. API, Bu. Sapii ya. Juanda Kurniawan. Hadir, Bu. Oke, Diki Muhammad Taufik. Hadir, Bu. Oke. Wahyu Rusbadi Riko. Hadir, Bu. Sakina. Sakina. Sakina nggak ada ya? Sakina Nur Aini. Di Zoom ada ya, Bu? Di Zoom ada, tapi nggak nyaut gitu. Jaringan mungkin, Bu. Oke ya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan pada adik-adik yang sudah berhadir hari ini, yang sudah berdiskusi, pada kelompok 6 yang sudah menyampaikan materinya dan sudah menjawab pertanyaan kawan-kawan. Terima kasih juga kepada para penanya hari ini. Minggu depan kita libur ya? Iya, Libur lebaran kan? Oke, berarti kita ketemu lagi di tanggal berapa itu? Tanggal 20 ya? Tanggal 10, Bu. Ya, oke. Oh ya, tanggal 10 ya kita ketemu lagi. Tapi saya belum tahu apakah itu sudah UTS atau kita masuk kelompok 7. Nanti kita dari grup WA saja ya informasinya. Baik, saya mohon maaf bila terjadi kesalahan atau kekurangan pada adik-adik. Selamat Lebaran, minal aidin wal faizin. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.